لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatiz, para kiai, tokoh masyarakat, para hujjat, wabil khusus kepada guru kita bersama yang telah menyampaikan nasihat yang begitu indah kepada kita, nasihat yang mengingatkan kita kepada Allah, yaitu guru kita Al-Ustadz Zamakhsyari yang insyaallah dipanjangkan oleh Allah usianya dalam keadaan sehat wal afiyah sehingga bisa selalu membimbing kita dan mengarahkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Begitu juga Al-Ustadz Mustafa Ismail dan para alim ulama lain yang mohon maaf nama-namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar, hanya sementara. Tidak ada orang yang bisa hidup kekal abadi. Sepanjang-panjangnya usia manusia, ujung-ujungnya meninggal. Jangankan umatnya Nabi Muhammad, yang dinyatakan oleh Rasulullah, inna amara ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan tuh umat Nabi Muhammad, Pak, antara 60 sampai 70 tahun. Cuman gara-gara Covid kemarin yang kurang dari 60 udah banyak juga ya. Tapi kalau umat terdahulu, kita lihat tuh Nabi Allah Nuh alaihi salam 950 tahun, hadirin. Ujung-ujungnya apa? Meninggal. Bahkan pernah ada satu orang nabi ketika sedang berjalan melintasi kuburan, di depan kuburan tuh ada satu perempuan lagi nangis di atas kuburan. Satu ibu lagi nangis di depan kuburan. Maka ini nabi ingin menegur ini perempuan, menasehati dia. Dia bilang, ya fulana ihtasibi, ya fulana isbiri, hei fulana sabar, sabar. Terima ketentuan Allah bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup bakal meninggal kembali kepada Allah. Maka sang ibu ini karena saking sedihnya ngomong sama Nabi. Dia bilang, ya Nabi, sesungguhnya terus terang saya sih berusaha untuk sabar, cuman nih anak saya masih kecil ya Nabi. Masih kecil sudah dipanggil sama Allah. Maka sang Nabi pun bertanya, memang berapa umur anakmu, Bu? Dijawab, umur anakku baru aja 300 tahun ya Nabi. 300 tahun masih dibilang anak-anak, coba zaman sekarang hadirin ya. Mungkin kalau gitu umat Nabi Muhammad 300 tahun tongkatnya udah 5 ya. Bukan satu lagi tongkatnya. Ini umur umat terdahulu tuh 300 tahun masih kecil. Maka sang Nabi pun berkata, Bu, bakal datang zaman umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur mereka itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka sang ibu berkata, ya Nabi, kalau memang betul itu terjadi dan aku hidup di zaman tersebut, maka 60 tahun cuma aneh pakai buat sujud sekali doang, sujud doang udah cukup sama Allah. Artinya 60 tahun aneh habiskan cuma buat sujud. Satu kali sujud nggak bangun-bangun selama 60 tahun, sebentar banget umur mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian, nih umur umat Nabi Muhammad antara 60-70 tahun, tapi nggak usah khawatir. Benar omong Ustaz Zamakhsyari tadi bilang, walaupun umur umatnya Nabi Muhammad 60 tahun, 70 tahun, tapi subhanallah Pak, sorga diharamkan oleh Allah bagi seluruh umat sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Artinya umat-umat terdahulu, umat Bani Israel, umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Isa, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Hud, bahkan umat para anbiya yang terdahulu, walaupun menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah pada Allah, ratusan tahun mereka ibadah, tetap aja kalau masuk surga belakangan, nunggu kita dulu masuk surga.
Insyaallah kita semua masuk dalam surga, amin. Insyaallah juga sahibul haul yang kita rayakan haulnya saat ini juga masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tugas kita Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya umur yang singkat ini kita gunakan untuk hal yang sia-sia, rugi. Oke, tadi kan udah disebutkan oleh Ustaz Maksari, itu panggilan azan bukan cuma hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, ayo menuju keberhasilan, ayo menuju kesuksesan. Sebab suksesnya manusia bukan karena banyaknya harta, Pak. Bukan karena punya jabatan tinggi di suatu perusahaan. Bukan karena punya ini dan itu. Bukan. Orang yang paling kaya raya tetap aja kalau seandainya gak beriman sama Allah, gak melakukan ibadah sama Allah, tetap jadi orang yang bangkrut di hadapan Allah. Harta berlimpah, jabatan paling tinggi, hadirin, kalau meninggal mah sama orang miskin, nggak ada bedanya. Sama-sama dipendam dalam tanah, sama-sama pakai kain kafan 3 helai kain kafan, nggak lebih dari itu. Bukan kalau orang kaya kain kafannya jadi 10, kenapa kaya? Enggak, sama. Ambulan yang ngangkut dia sama dengan ambulan yang ngangkut orang miskin, hadirin. Ya, kurung batang tuh yang digunakan oleh dia untuk mengantarkan jenazah orang kayak ini masuk ke dalam kuburan, sama dengan kurung batang yang dibawa, yang digunakan untuk orang miskin mengantarkan ke dalam kuburnya. Artinya nggak ada bedanya. Lalu apa yang mau dibanggakan? Jadi ini menunjukkan kepada kita, hadirin, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini cuma mata'ul ghurur, cuma perhiasan yang nipu kita. Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faqad faz. Kemudian man zuhziha 'anil nar faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah nyatakan sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kemudian dan kalian bakal mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan kalian di dalam dunia di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian bakal diganjar. Nih duduknya kita saat ini Bapak Ibu sekalian, dalam memperingati haul, mendoakan buat almarhum, dan kita duduk berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad, menghadiri majelis seperti ini. Ini jangan dianggap sia-sia, jangan dianggap enteng. Ini majelis yang untung bukan cuma almarhum, kita pun dapat keuntungan, hadirin. Yang hadir nih bukan keuntungan pulang bawa berkat, bukan ya. Kalau bawa berkat mau udah pasti, insyaallah, amin. Makanya udah siap-siap semua nih, pisang ditandain, ntar bawa pulang nih. Tapi subhanallah hadirin, yang kita bawa pulang lebih dari itu. Yang kita bawa pulang bukan cuma pisang doang, ampunan kita bawa pulang, rahmat Allah kita bawa pulang, insyaallah jaminan masuk ke dalam surga kita bawa pulang, hadirin. Nah maka oleh karena itu dinyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa kalian bakal dapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang kalian lakukan selama hidup di dalam dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dibebaskan dari api neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah, faqad faz. Ini orang yang sukses. Ini orang yang beruntung, orang yang berhasil, bukan orang yang banyak harta, bukan. Bukan yang semasa hidup di dalam dia punya jabatan tinggi, bukan. Makanya Nabi Muhammad pernah ngomong, hadirin, jangan kalian rendahkan budak-budak kalian, hamba sahaya kalian, kata Rasulullah. Nabi sampaikan kepada muslimin di zaman tersebut yang kala itu perbudakan masih ada, hadirin. Nabi bilang jangan kalian rendahkan budak kalian, sebab kemungkinan budak kalian kedudukannya lebih mulia di dalam surga dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Artinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita nanti di akhirat bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan. Tapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Makanya orang yang bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang bakal sukses di dalam kehidupan akhirat, masuk ke dalam surga. Kemudian Allah nyatakan innamal kemudian wamal hayatu illal mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini yang kita lihat nih, hiruk pikuk, keadaan dunia,
Kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Semuanya nih, ada hujan, nggak ada hujan, kekeringan, kebanjiran, semua nih, semua yang terjadi di muka bumi tanpa terkecuali hadir. Semuanya, mau ekonomi, mau politik, mau keamanan dan lain-lain, semua yang ada di sekitar kita. Bahkan pakaian kita, bahkan kendaraan kita, bahkan keluarga kita, bahkan tempat tinggal kita, semua yang ada pada kita dan yang ada di dunia illa mata'ul ghurur. Cuman perhiasan yang kadang nipu kita, membuat kita terlena, membuat kita lalai, hadirin. Padahal kalau kita sadar diri bahwa kita hidup cuman sebentar, hidup kita cuman singkat, kita semua bakal kembali kepada Allah, maka niscaya tuh Pak, kita bakal habiskan waktu kita cuma buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh hadirin, kita sih nggak minta muluk-muluk. Coba lakukan semangat ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita amalkan sekarang coba. Kita di bulan Ramadan, Masya Allah, tadi Ustazah Maksari dia bilang setiap segala sesuatu harus ada himmah dan niat. Himmah kita nih, semangat kita hadirin. Coba semangat Ramadan tuh yang ada waktu kita lakukan, ya mulai nggak pernah tinggal, Al-Quran kita khatamkan, perhatian peduli kepada fuqara masakin, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba ada sama kita saat ini. Subhanallah, kalau kita bisa istiqomah hadirin, yang kita lakukan pada bulan Ramadan cukup buat kita nanti di akhirat kelak. Cukup. Makanya di situ kadang kalau kita lihat di bulan Ramadan, subhanallah, hampir rata-rata umat Islam nggak ninggalin qiyamul lail. Ya, bisa bangun sebelum subuh. Subhanallah. Kalau Sani bangun 10 menit sebelum azan subuh, ngamuk-ngamuk dia. Wah, telat nih. Kenapa ya? Nggak sahur urusannya. Ya, pas bangun waktu imsak hadirin. Marah. Tapi coba kalau zaman sekarang, kalau sekarang nih, Ramadan ada berlalu, bulan Syawal udah mau habis nih. Belum 1 bulan kita ninggalin Ramadan, 10 menit sebelum subuh bangun, kira-kira gimana? Waduh, bagian kecepatan ini bangunnya. Waktu Ramadan ketelatan, tapi kalau sekarang kecepatan hadirin. Dan kadang biasa nunggu azan dulu baru bangun. Nah ini yang kayak begini semangat Ramadan mulai hilang. Kalau begini keadaan kita hadirin, gimana tadi seperti yang disampaikan, gimana bisa mendapatkan kabar gembira akan surga Allah saat dicabut nyawa kita. Makanya hadirin, semangat Ramadan jangan ditinggal. Ibadah kita, puasa kita, kemudian juga Al-Quran, baca, qiyamul lail, lakukan, laksanakan. Kemudian juga yang paling penting hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu nih kehidupan dunia cuman mata'ul ghurur, ayo sadar diri. Sadar diri. Gimana? Kalau pengen sadar, tadi Ustadz udah nyampaikan, hadir majelis ta'lim. Sebab majelis ilmu itu untuk mengingatkan kita akan syariat Allah, mengingatkan kita akan ajaran Allah. Makanya benar Al-Walid mengatakan, ajarin orang cara sholat, ajarin orang cara puasa, udah khair kabir, itu udah suatu hal yang luar biasa, udah melakukan hal kebaikan. Makanya para aulia, para salihin hadirin, mereka kadang-kadang tuh kalau kita dapatkan ngajarin orang, Pak, padahal ilmunya segudang, ilmunya luar biasa, tapi ngajarinnya kitab-kitab yang ringan, yang diajarkan orang awam hadirin. Al-Faqir pernah dapatkan salah satu mufti Tarim di kota Tarim di Hadramaut, Syekh Muhammad Al-Khatib, ulama besar, alim luar biasa, yang mana ini rujukan fatwa bukan cuma di kota Tarim, bahkan di daerah-daerah sekitar Arab Saudi dan sekitarnya hadirin, itu Timur Tengah kadang-kadang merujuk kepada beliau untuk minta fatwa dalam berbagai macam urusan, bahkan masalah kontemporer sekalipun rujukan fatwa kepada beliau. Sehingga ketika saya belajar di sana, saya minta izin ngambil kesempatan untuk duduk di hadapan para ulama, di hadapan para sholihin, untuk nimba ilmu. Saya hadirin majelisnya Syekh Muhammad Al-Khatib ini. Ketika saya datang, saya udah kebayang nih, Masya Allah, ini pasti yang diajarkan nih kitab-kitab besar nih, pasti bakal bahas masalah khilafiyal mazhab, ini Maliki, Hambali, segala macam, Gol Raji, Gol Marju. Pikiran saya begitu hadirin. Begitu saya duduk, yang diajarkan kitab Muqaddimah Hadramiyah, cuman dijelaskan oleh beliau dengan cara yang mudah dipahami sama orang awam.
Nggak ngebahas perbedaan mazhab wala perbedaan qaul, yang disampaikan ayo cara sholat begini, rukun sholat begini, rukun wudhu begini. Sampai saya bingung. Kala itu saya pun juga bingung, hadirin. Kok yang diajarin begini banget ya? Artinya jangankan mufti, orang biasa bisa ngajar kayak begini, hadirin. Tapi ternyata subhanallah, mereka punya mazhab beda dengan kita. Kalau kita mau ngerasa alim dikit, wah, ngajar apa? Ngajar rukun sholat. Cerek nih, nggak mau saya pengen yang duduk di hadapan saya para ulama, ya, pengen duduk di hadapan saya para mufti. Lah. Kalau mereka kagak kayak begitu, hadirin. Sebab mereka melihat kalau bisa orang, kalau seandainya orang bisa sholat gara-gara dia, setiap tuh orang sholat pahalanya ngalir buat dia. Makanya dulu ada gudbud dakwah ba'da Imam Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hadirin, gelarnya gudbud dakwah. Nah, ada orang setelah Imam Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ini juga terkenal gudbud dakwah setelah Imam Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid ini ulama besar, orang saleh, guru dari para aulia, guru dari para mufti, guru dari para ulama, hadirin. Jadi pernah sekali waktu ada orang pergi haji. Ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, dia duduk bersalawat. Akhirnya karena asik bersalawat sampai ketiduran. Dalam tidurnya dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tahu disebutkan di dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Nabi bilang, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka itu benar-benar aku, kata Rasulullah. Sebab syaitan nggak bisa merubah wujudnya seperti saya, kata Nabi Muhammad. Ketika bermimpi berjumpa Rasulullah, maka dia pun memeluk Rasulullah, mencium tangan Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ini harus merujuk kepada siapa kalau punya problem, punya masalah, ya Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad, kalau engkau pengen merujuk, rujuklah kepada cucuku yang bernama Ahmad bin Umar bin Sumaid di Hadramut sana. Ente datengin dia, bilang Nabi Muhammad kirim salam buat dia. Baik ya Rasulullah. Bangun tidur, ini orang nggak tahu siapa Ahmad bin Umar bin Sumaid. Zaman dulu belum ada medsos kayak begini, hadirin. Apalagi Hadramut nggak banyak orang kenal. Akhirnya karena dia mimpi berjumpa Rasulullah dan yakin dengan ucapan Nabi, berangkat Pak ke Hadramut. Nyampe di Hadramut ditanya, ada yang kenal nggak dengan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid? Oh, Masya Allah, itu orang baik, orang soleh, ada di negeri Sibam. Berangkat ke Sibam, hadirin. Itu mungkin kalau dari Kota Tarim tempat kita belajar menuju Sibam, itu mungkin perjalanan hampir 2 jam, pakai mobil. Zaman dulu belum ada mobil zaman beliau. Datang kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Pikiran dia, Pak, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid ini majelisnya, oh pasti banyak ulama duduk di depan dia nih. Begitu nyampe ke rumahnya Habib Ahmad bin Umar, tahu kagetnya bukan kepala. Kenapa? Habib Ahmad lagi ngajarin itu anak kecil alif ba ta, hadirin. Diajarin alif ba ta, diajarin cara baca Quran, diajarin cara wudu. Ibaratnya kayak guru ngajarin PAUD nih, anak-anak PAUD ya. Diajarin cara sholat, cara ngaji, subhanallah. Kaget. Yang ini nih Ahmad bin Umar bin Sumaid yang disampaikan salam oleh Nabi Muhammad, yang bilang tempat rujukan, yang dikenal dengan gudbud dakwah. Maka dia pun merasa agak ragu dalam hatinya. Akhirnya ketika dia datang, Habib Ahmad bilang, tunggu sebentar ya, Ane mau nyelesaikan dulu nih ngajar anak-anak nih. Ntar udah kosong, udah pada pulang, baru kita ngobrol. Bilang baik. Kelar nih anak-anak bubar, hadirin anak-anak kecil daripada bubar semuanya. Habib Ahmad nengok pada nih orang, gal ya fulan, gal baik ya Habib Ahmad. Dibilang salamnya Nabi udah diterima. Subhanallah, udah tahu belum disampaikan, hadirin. Dibilang kaget. Dibilang, ya Habib, boleh nggak aneh tanya? Dibilang, apa yang ingin tanyakan? Habib, kenapa nih ngajar anak kecil? Kenapa nggak ngajar ulama? Kenapa nggak ngajar orang-orang besar? Kenapa anak-anak kecil yang diajarkan cara ngaji Quran? Ini mah orang lain juga bisa, Habib. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, ya fulan, ketahuilah. Bilang, jangan remehkan ngajar anak-anak kecil. Kenapa? Sebab kalau anak kecil bisa ngaji Quran gara-gara saya, kalau anak kecil bisa sholat gara-gara saya, kalau anak kecil punya tahu bakti sama orang tua gara-gara saya, kalau ini anak kecil bisa melakukan kebaikan gara-gara saya, maka setiap kebaikan yang mereka lakukan pahalanya juga ngalir buat saya. Tuh lihat.
Kalau ngajar orang udah ngerti sholat mah, udah sholat dia bisa sholat bukan dari kita, maka pahala buat orang yang ngajarin dia. Tapi coba kalau ngajarin anak kecil hadirin, segini tuh perhatian. Sampai dia bilang, dia bilang kepada ucapan Habib Ahmad yang masyhur, dia bilang wallahi, dia bilang aneh terus terang hidup di dunia ini nggak betah. Sebab dunia ini darul mihan. Maka ini magomnya Ustaz Zamakhsyari bilang nih al-maut rohah katanya. Kematian itu kebahagiaan. Model kayak Ahmad bin Umar bin Sumait bahagia, senang. Dia bilang terus terang aneh sumpek sama dunia. Hiruk pikuk masalah nggak kelar-kelar. Kayak kita sekarang nih hadirin. Belum kelar Covid banjir di mana-mana. Tuh lihat udah permasalahan lagi. Arti masalah nggak kelar-kelar. Memang begitu nih kehidupan dunia. Darul mihan, tempat ujian dari Allah, bukan darul rahah. Dia bilang wallahi ma ahbabtul baqa fi dunya. Belum aneh terus terang nggak seneng bisa lama-lama di dunia. Illa kecuali aneh ini tetap minta panjang umur sama Allah. Ya. Walaupun aneh gak senang hidup di dunia, cuman aneh minta panjang umur. Kok gitu ya Habib? Dia bilang iya, sebab kalau dia meninggal aneh bakal kehilangan 3 hal. Kalau dia meninggal kehilangan 3 hal. Tapi mumpung masih hidup aneh bisa melakukan 3 hal ini. Dia bilang apa itu? Yang pertama qiyamul lail. Kalau dia meninggal gak ada lagi tahajud pak. Tahajud saat kita hidup nih, makanya yang ninggalin tahajud cepetan tahajud, cepetan qiyamul lail, jangan nunggu mati. Kalau dia mati lewat tuh kesempatan kita. Dia bilang yang pertama aneh bisa dapatkan qiyamul lail. Yang kedua, kalau dia meninggal nggak ada lagi dakwah ilallah. Dakwah ilallah nih memberikan nasihat, mengajak orang ke dalam kebaikan. Ini cuma masa hidup doang, kalau dia mati udah lewat waktunya. Dan yang ketiga adalah mendidik anak-anak kecil untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuh, aneh berharap bisa panjang umur karena waktu hidup cuma bisa dapatin 3 hal ini. Qiyamul lail, dakwah ilallah, wa ta'limul aulad, mendidik anak-anak. Maka oleh karena itu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini yang singkat jangan disepelekan, jangan kita sia-siakan. Dinyatakan Imam Al-Haddad, dinyatakan al-hayatu sa'ah faj'alha ta'ah. Dia bilang hidup kita ini cuma sesaat, jadikanlah untuk amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Insyaallah Allah berikan taufik hidayah buat kita. Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan Rasulullah. Kita duduk di hadapan para ulama, menimba ilmu agama Allah, ramaikan majlis ta'lim, ramaikan masjid, ramaikan musalla, lakukan kebaikan semampu kita hadirin. Kalau kita bisa lakukan kebaikan jangan ditunda, langsung lakukan kebaikan. Insya Allah Allah bakal memandang kita dan melihat apa yang kita lakukan, dan kita pantas mendapatkan ganjaran setimpal di akhirat kelak. Insya Allah kita doakan almarhum mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita yang hadir saat ini insya Allah dipanjangkan usia dalam keadaan sehat wal afiah, dan meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru-guru kita insya Allah dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaghiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.